antibakterial itu tadi aku udah sebut, itu tidak boleh untuk penggunaan rutin. Kenapa? Karena tubuh kita di kulit manusia itu tidak steril sekali sebenarnya. Jadi dia ada bakteri baik, ada jamur baik gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita keseringan pakai, yang pertama akan mengubah komposisi flora di kulit. Sehingga kadang bakteri yang jahatnya jadi tumbuh lebih banyak, sehingga dia bisa tumbuh berlebihan dan menyebabkan infeksi ke kulit anak atau bayi. Yang kedua, kemungkinan semua bakterinya itu mati, sehingga tersisa hanya jamur. Jamurnya dia jadinya yang tadinya tertekan oleh bakteri, dia jadi tumbuh berlebihan karena, wah aku bisa hidup dengan baik nih, tidak ada saingan, nggak ada bakteri, jadi aku tumbuh aja, tumbuh banyak. Ketika si jamurnya tumbuh banyak, akhirnya infeksi awalnya kolonisasi, lama-lama karena jamurnya makin banyak, dia bisa jadi infeksi jamur juga. Jadi masih bisa karena infeksi bakteri jahat atau infeksi jamur. Nah, kalau misalnya sudah begitu, berarti harus diobati karena dia sudah terkena infeksi. Kalau bahaya dari penelitian itu, kalau area dada ke atas, karena dia terbukti kalau terhirup dia akan menyebabkan terbentuknya granuloma di dalam paru-paru. Nah, kalau di area lipatan ternyata dia masih bisa memberikan efek manfaat. Misalnya tadi di area lipatan paha, mungkin pada anak yang gemuk itu untuk membantu menyerap keringat sebenarnya. Jadi dia tidak mudah tergesek-gesek. Tetapi kekurangannya kalau bedak tabur itu, dia kalau sudah terserap dan terkena air, fungsinya itu sudah langsung hilang sebenarnya. Jadi mau perempuan mau laki-laki sebenarnya lebih ke arah tadi tuh mitos ya. Jadi sebenarnya kalau memang digunakan mau di perempuan dan laki-laki, kalau di area lipatan membantu mengurangi keringat itu sebenarnya oke. Tapi sekarang zaman sudah modern, skincare sudah banyak, ternyata lebih banyak manfaatnya kalau kita oleskan krim barrier. Tadi misalnya krim-krim yang mengandung pelembab alami kulit, atau krim-krim yang mengandung khusus untuk area popok, dia mengandung zinc oxide karena dia benar-benar memberi lapisan proteksi. Sedangkan kalau penggunaan bedak tabur itu manfaatnya itu cepat hilang tadi kalau misalnya dia kena keringat. Apalagi di Indonesia itu kan iklimnya tropis ya, jadi lembab. Jadi mudah sekali air itu, keringat itu terbentuk. Jadi baiknya gunakan krim barrier, itu lebih tepat. Yang pertama harus tahu dulu ilmunya nih tentang perawatan popok bayi. Jadi ganti popok itu berapa lama sih? Ganti popok itu tiap 3-4 jam, atau kalau habis buang air besar langsung diganti. Terus kalau misalnya udah habis buang air besar atau sudah penuh saat mengganti popok, itu harus dicuci dengan air mengalir dan sabun lembut. Kemudian cara ngeringinnya juga harus dengan handuk lembut dan ditepuk-tepuk atau ditekan-tekan, nggak boleh digosok. Nah, setelah itu tadi boleh misalnya di area lipatannya diberi bedak tabur, atau yang lebih baik lagi menggunakan krim barrier yang mengandung zinc oxide. Jadi dia benar-benar lembut dan efeknya lebih tahan lama dan memberikan beneran proteksi ke kulit bagian yang tertutup oleh popok. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada ruam popoknya, mungkin boleh coba dulu pakai krim-krim popok, beli, digunakan mungkin sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya tidak membaik, aku selalu pakai rule coba tuh 3 hari. Karena kalau udah lebih dari 3 hari, takutnya kondisi kulitnya lebih buruk. Jadi kalau ternyata 3 hari tidak ada perbaikan, baiknya dikonsultasikan ke dokter gitu. Minimal konsultasi online, karena mungkin kalau dokter kulit masih bisa ngeliat, tapi lebih baik lagi dibawa langsung. Kalau minyak telon itu dia agak dia lebih mengiritasi dibandingkan beberapa minyak lain seperti sunflower seed oil atau grapeseed oil, sehingga kalau misalnya minyak telon itu bahkan baiknya waktu kulitnya normal aja udah baiknya nggak perlu lagi diganti dengan oil yang lebih ada efek baiknya, apalagi kalau lagi gatal. Jadi kalau lagi gatal
Uh, Baiknya dikasih nomor satu, kalau misalnya bingung, pelembab dulu aja. Kasih pelembab yang memang khusus untuk bayi atau anak. Nah, kalau misalnya pakai pelembab masih tidak perbaikan setelah 3 hari, mungkin udah baiknya dikonsultasikan ke dokter. Sempat aku bahas sedikit juga nih, karena memang sering sekali karena kita takut COVID atau takut anak kita infeksi bakteri, malah dikasih antiseptik terus gitu, antibakterial ya. Nah, kalau antibakterial itu tadi aku udah sebut, itu tidak boleh untuk penggunaan rutin. Kenapa? Karena tubuh kita di kulit manusia itu tidak steril sekali sebenarnya. Jadi dia ada bakteri baik, ada jamur baik gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita keseringan pakai, yang pertama akan mengubah komposisi flora di kulit, sehingga kadang bakteri yang jahatnya jadi tumbuh lebih banyak, sehingga dia bisa tumbuh berlebihan dan menyebabkan infeksi ke kulit anak atau bayi. Yang kedua, kemungkinan semua bakterinya itu mati, sehingga tersisa hanya jamur. Jamurnya dia jadinya yang tadinya tertekan oleh bakteri, dia jadi tumbuh berlebihan karena wah, aku bisa hidup dengan baik nih, tidak ada saingan, nggak ada bakteri, jadi aku tumbuh aja, tumbuh banyak. Ketika si jamurnya tumbuh banyak, akhirnya infeksi awalnya kolonisasi, lama-lama karena jamurnya makin banyak, dia bisa jadi infeksi jamur juga. Jadi masih bisa karena infeksi bakteri jahat atau infeksi jamur. Nah, kalau misalnya sudah begitu, berarti harus diobati karena dia sudah terkena infeksi. Kalau dia lagi gatal, dikasih minyak telon ya tadi kalau nggak salah. Tadi kan aku juga sempat bahas sedikit, ternyata kalau minyak telon itu dia agak dia lebih mengiritasi dibandingkan beberapa minyak lain seperti sunflower seed oil atau grapeseed oil. Sehingga kalau misalnya minyak telon itu bahkan baiknya waktu kulitnya normal aja udah baiknya nggak perlu lagi diganti dengan oil yang lebih ada efek baiknya, apalagi kalau lagi gatal. Jadi kalau lagi gatal baiknya dikasih nomor satu, kalau misalnya bingung, pelembab dulu aja. Kasih pelembab yang memang khusus untuk bayi atau anak. Nah, kalau misalnya pakai pelembab masih tidak perbaikan setelah 3 hari, mungkin udah baiknya dikonsultasikan ke dokter.